Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu dan juga tetap ceria. Berbicara mengenai sehat, pemirsa, tentunya seiring perkembangan teknologi, perkembangan zaman, kemudian juga banyaknya polusi, cuaca yang tidak menentu. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap faktor kesehatan dari tubuh kita. Sementara yang kita ketahui bahwa sehat itu adalah modal utama, modal yang paling penting ketika kita menjalankan berbagai aktivitas. Nah, berbicara juga mengenai kesehatan, itu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Tapi berhubung dengan keadaan cuaca yang seperti sekarang tidak menentu, ditambah juga berbagai faktor dari makanan, kemudian juga banyaknya polusi, cuaca juga yang tidak menentu seperti sekarang, kadang panas, kadang tiba-tiba hujan, begitu, itu sangat mempengaruhi terhadap kondisi badan kita. Nah, ada berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat itu, mulai dari penyakit ringan, penyakit berat, sampai dengan penyakit kronis. Nah, ada beberapa hal yang memang ditempuh tentunya oleh seluruh masyarakat, bagaimana berupaya agar tetap sehat dan juga terhindar dari berbagai macam penyakit. Dalam meraih upaya sehat, selain solusi untuk pengobatan medis, banyak masyarakat juga yang memilih untuk solusi pengobatan alternatif. Saat ini saya berada di pengobatan Ustadz Hasbi. Nah, seperti apa pemirsa? Kita ikuti yuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan klinik pengobatan Ustadz Hasbi sudah diterima langsung oleh beliau. Luar biasa, cerah sekali hari ini, ceria. Harus cerah dan Harus ceria. tetap sehat dan Insya ceria. Allah, insya Allah. Saat ini saya sudah berada di ruangan klinik pengobatan Ustadz Hasbi. Nah, Pak Ustadz, ini luar biasa, tentunya ingin diketahui juga nih oleh pemirsa di rumah begitu. Ini kan sudah banyak yang hadir ke sini, yang datang, banyak diminati. Ini pengobatan Ustadz ini terkenal, banyak suara-suara di masyarakat juga. Nah, kita ingin tahu nih, ini sejak kapan nih Pak Ustadz pengobatan ini berdiri? Saya tahun 89 sudah 89. ngobatin. Ya, tahun 89 udah ngobatin. Jadi sebelumnya pun saya sudah ngobatin orang, tapi dari mulut ke mulut. Jadi ada mantan pasien saya itu banyak sekali ya yang ngomong ke saya, tolong Pak Ustadz mendirikan klinik aja. Jadi akhirnya saya mendirikan klinik seperti ini. Iya, kalau dari tahun 89 berarti kurang lebih sekarang sudah hampir 35 tahun ya? 35 tahun. Jadi kalaupun nanti ada orang yang mau berobat kemari, ya itu kan izin Allah. Ya kita tetap kita menangani. Walaupun itu penyakit apapun, semuanya kita tangani. Alhamdulillah Pak Wawan pada tahun 2016 datang kemari, ini luar biasa, stroke-nya itu komplikasi luar biasa. Itu pun nggak nyangka bahwa Pak Wawan ini bisa sembuh total sampai detik ini. Dan alhamdulillah nih pemirsa, bisa kita lihat bersama Pak Wawan ini sudah sehat, sembuh total, bisa hadir silaturahmi ini ke Pak Ustadz. Dengan Pak Wawan betul ya? Ya betul. Pak Wawan dari mana Pak? Yang tadi disampaikan Pak Ustadz ini penyakitnya, riwayat penyakitnya komplikasi berat stroke. Boleh tahu Pak seperti apa nih keluhannya dulu? Saya tidak sadarkan diri selama sebulan. Udah itu ke rumah sakit yang bagus. Ternyata itu karena saya kan udah itu ketemu saudara, bawahnya tuh Ustadz Hasbi pasti ketemu
sehat. Nah, ini Bapak sempat tidak sadarkan diri, mungkin ibu istrinya. Ibu ini setia mendampingi Bapak ya ketika Bapak tadi 1,5 bulan tidak sadarkan diri. Itu kondisinya separah apa Bu waktu itu? Jadi pada saat 2016 di bulan Desember itu Bapak tiba-tiba tremor, kaku, tidak bisa melakukan apapun ya. Nah, pada saat itu kami langsung membawa ke klinik terdekat dan analisa dari klinik itu Bapak terkena serangan stroke. Nah, tapi karena di situ memang tambah parah dibawa ke rumah itu. Nah, kami langsung dirujuk dan langsung melakukan MRI. Nah, hasil dari MRI itu subhanallah ya, membuat kami sekeluarga itu betul-betul tidak ada harapan karena ternyata Bapak itu pecah pembuluh darah sampai si otak itu kerendam 50% dan itu bisa menyebabkan hidrosepalus. Nah, dari situ Bapak sudah dinyatakan koma. Nah, iya, tidak sadarkan diri, tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, tindakan yang dianjurkan itu tidak ada lain adalah operasi. Akhirnya dokter menyarankan itu dikembalikan kepada keluarga, baiknya mau bagaimana gitu. Itu yang menjadi pertimbangan Ibu ketika itu melihat kondisi Bapak yang sangat parah, apalagi harus di meja operasi dan tentunya biaya pengobatannya kan tidak Sangat murah besar, begitu. betul. Nah, ini kenapa nih bisa langsung datang ke pengobatan Ustadz Hasbi? Nah, kodarullahnya itu ada saudara kan nanya tuh keputusannya gimana. Ya nggak ada lagi kalau di rumah sakit mesti dioperasi. Nah, ya udah bawa pulang aja gitu ya, kita berembuk bawa aja ada klinik Ustadz Hasbi, katanya di Cileunyi dulu teh. Kita berusaha aja ke sana, kita berikhtiar Datang ke sini. Langsung Pak Ustadz Hasbi ini begitu pasien Pak Wawan tidak sadar diri. Nah, itu penanganannya seperti apa Pak Ustadz waktu itu? Pertama kita berdoa. Setelah itu kita ruqyah mandiri, ruqyah kecil. Nah, setelah itu keluarganya Pak Wawan ini nanya kepada saya. Karena ceritanya udah separah itu kan gitu. Nanya kepada saya, Pak Ustadz ini kira-kira sembuh atau tidak? Lah gitu. Jadi saya bilang, likulidain dawaun. Kata Nabi, kata Rasul, ya, setiap segala macam penyakit ada obatnya. Saya bilang seperti itu. Kita sama-sama berdoa karena saya ini kan pengobat. Didik mas syariat, hakikatnya karena Allah kan gitu. Kita sama-sama berdoa. Kun fayakun, jikalau Allah memberikan mukjizat akan sembuh. Nah, setelah itu saya tanganin, alhamdulillah cepat ada perubahan. Itu kan mukjizat. Makanya kenapa segala macam penyakit itu ada obatnya? Ini buat bukti bahwa penyakit yang separah itu kok bisa sembuh, kan mukjizat. Iya, kalau waktu itu untuk itu berapa kali terapi Pak? Ini 3 kali datang. 3 kali datang, alhamdulillah detik ini tidak pernah kumat. Nah, kondisi Bapak sekarang bagaimana? Tidak pernah kambuh lagi atau bagaimana? Masya Allah tabarakallah ya. Nah, dengan pengobatan di Ustadz Hasbi ini ya, saya menyatakan betul-betul luar biasa ya. Allah memberikan mukjizat, memberikan kesempatan Bapak hidup kembali ya. Alhamdulillahnya setahun kemudian justru Bapak dapat tawaran main teater di Jogja bersama Butet Kertarajasa. Luar biasa, dan itu ada ya. YouTube-nya juga. Nah, ini kesaksian luar biasa. Luar biasa kesaksian ini langsung dari Pak Wawan beserta Naik istri. gunung, naik Kuat, Papandayan sampai ke puncak. luar Dia biasa. ada hajatan, Joget. Jadi memang yang tadinya punya riwayat parah dinyatakan divonis oleh dokter ini sudah tidak memungkinkan, sudah dikembalikan keputusannya ke keluarga dalam kondisi yang pasrah, tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi atas mukjizatnya bisa datang ke klinik pengobatan Ustadz Hasbi dengan keyakinan dan atas ridho Allah Subhanahu wa taala Pak Wawan sembuh total sampai dengan saat ini berkat pengobatan Ustadz Hasbi. Jadi gini intinya, banyak sekali pasien yang datang kemari sudah berobat kemana-mana, sudah keliling, tapi alhamdulillah cocoknya kemari. Nah, insya Allah nanti akan saya tunjukkan sama Teteh, kita berkunjung ke mantan-mantan pasien, dan juga pasien-pasien saya itu banyak sekali yang sudah sembuh. Nanti mantan-mantan pasien ini nanti kita bisa tanya-tanya ke mantan pasien, karena ini sembuh total, benar-benar tidak ada rekayasa.
luar biasa. Dan pemirsa, ini bisa dibilang perjalanan klinik sampai dengan saat ini sudah 35 tahun. 35 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Tentunya ini sudah banyak penyakit yang ditangani. Nah, tadi juga pasien-pasien dari Pak Ustadz tadi sudah banyak yang datang ke sini, dan kabar baik untuk Anda semua pemirsa yang mungkin saat ini juga sedang ada pemirsa yang putus asa, sudah berobat ke sana kemari tapi belum ada kesembuhan. Nah, siapa tahu ini menjadi salah satu alternatif dan juga qadarullah bisa menyembuhkan penyakit Anda di pengobatan Ustadz Hasbi. Ya, pemirsa, kita sudah berada nih dengan Ustadz Hasbi, salah seorang pakar kesehatan berbasis terapi. Alhamdulillah, kita ini akan sudah di jalan ya, Pak Ustadz. Kita akan mengunjungi silaturahmi ke salah satu pasien dari Pak Ustadz. Nah, sambil di jalan kita ini akan berbincang. Pak Ustadz, kalau tadi kan kita sudah bercerita bahwa pengobatan ini sudah 35 tahun yang lalu. Nah, ini untuk metode yang digunakan, karena terkenal sekali nih untuk metode seperti apa nih penjelasannya? Sebenarnya artinya itu jari jemari yang digunakan untuk pasien-pasien kita, ya, yang sebenarnya itu jari jemari yang sangat ampuh gitu. Alhamdulillah, pasien-pasien kita ini hampir rata-rata itu yang datang ke tempat saya berhasil untuk tuntas segala macam penyakit sembuh gitu. Oke, tidak semua orang bisa. Nah, itu boleh diceritakan latar belakangnya? Ya, latar belakangnya sebenarnya gini. Pengobatan saya ini, saya sendiri itulah adalah keturunan dari orang tua. Pengobatan keturunan dari orang tua, kita ini 9 saudara, ya, laki-laki ada 6, perempuan ada 3. Alhamdulillah semuanya bisa ngobati. Jadi kemampuannya turun-temurun. Betul, betul. Nah, dan ini juga luar biasa nih pemirsa, karena sudah banyak pasien yang disembuhkan dari klinik Ustadz Hasbi ini. Nah, ini ya Pak Ustadz, sering kali ketika di tengah perkembangan zaman seperti ini, memang dunia medis juga semakin canggih dengan kemampuan alatnya. Tetapi di sini ada juga di berbagai sisi harganya yang relatif lebih mahal. Terus juga kadang menjadi alternatif solusi terakhir ketika orang sudah mentok berobat ke sana kemari, apalagi yang takut di meja operasi, ujung-ujungnya memang terakhir ke pengobatan alternatif. Ini kan menjadi muara akhirnya. Ini seperti apa nih kalau untuk di pengobatan alternatif sendiri? Apakah ketika nanti orang sudah mentok di pengobatan medis, kemungkinan juga apakah bisa berjalan berbarengan atau memang harus tuntas satu-satu gitu? Sebenarnya berjalan berbarengan. Jadi setiap pasien saya yang datang ke tempat saya ini, ya kan, semua itu ya penyakitnya itu biasanya bukan 1, 2 ataupun 3 penyakit. Biasanya itu rombongan, komplikasi. Ya, contohnya seperti tumor ganas, ya, tumor ganas hati itu kan komplikasi kemana-mana. Dan juga diabetes, ya kan, apa bronkitis juga, iya, itu luar biasa. Penyakit yang sangat berat. Nah, nanti ini di daerah Majalaya ini ada tempat menghaji ini ya. Itu penyakitnya bronkitis, itu luar biasa. Pokoknya komplikasinya luar biasa. Alhamdulillah, ya, beberapa kali datang tempat saya, insya Allah tuntas. Semua segala macam penyakit, alhamdulillah tuntas. Biasanya Pak Ustadz kan untuk kategori penyakit itu kan berbeda-beda ya. Betul. Apalagi untuk kategori penyakit berat. Betul. Itu kondisi tiap pasien juga berbeda. Itu berpengaruh tidak untuk berapa rutinitas untuk terapinya, jadwalnya seperti apa? Jadwalnya itu jikalau memang pasien kita itu memang penyakitnya berat, kita sarankan setiap 6 hari sekali ya kunjungan ke tempat saya. Nanti akan saya diagnosa kembali, saya terapi kembali. Dan juga kalau memang si pasien memang sudah merasa sembuh, saya sarankan untuk ke medis, yaitu untuk mengecek semua organ tubuh itu sudah normal atau belum. Nanti kalau memang sudah dicek dari medis sudah normal, berarti penyakit yang berat tadi sudah aman semuanya. Sudah aman semuanya. Dan memang alhamdulillah ya sudah banyak sekali pasien yang testimoni kesaksian secara langsung tanpa rekayasa, beliau alhamdulillah sembuh total. Alhamdulillah. Nah, itu untuk metode tadi selain kemudian juga
ada obat yang diberikan. Ya. Untuk herbalnya seperti apa? Jadi gini, kita herbalnya ini saripati ya, dari kita saripatikan menjadi herbal bukan rebus ya. Biasanya kan orbus ya, tapi kita herbalnya sekarang langsung kapsul, langsung ditelan. Itu lebih efektif dan merasakan si pasien sendiri yang sudah menggunakan herbal punya kita, itu manfaatnya luar biasa. Seperti nanti ya, kita lihat kembali di tempat Pak Haji nanti itu dia bronkitis komplikasi, tapi alhamdulillah minum herbal dari saya tuntas sampai sekarang itu jos. Alhamdulillah. Saat lagi kita akan tiba di Majalaya, tepatnya di salah satu mantan pasien dari Pak Ustadz Hasbi. Assalamualaikum. Masya Allah, gimana kabarnya? Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Sehat ya? Masya Allah. Ya, terima kasih. Masya Allah. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Mang Haji ini dulu dia sakitnya itu penyakit bronkitis sudah 18 tahun. 18 tahun 18 tahun. Dan juga komplikasinya sampai satu komplek penyakitnya diborong semuanya. Dan juga katanya beliau ya, dia ini sebelum berobat kemari sudah keliling berobat ke setiap medis. Semua katanya beliau. Tapi alhamdulillah pertama saya obati ya, itu langsung bisa enak tidur. Dulu mau tidur semua pakai ini, pakai semua katanya, pakai kaos kaki segala macam. Dan juga pokoknya nggak bisa pakai kipas angin, nggak bisa pakai apa. Iya, Mang Haji ya. Mang Haji Rohmatullah, betul, di Majalaya. Yang disampaikan tadi Pak Ustadz katanya sudah 18 tahun, itu seperti apa memang? Bronkitis itu, Neng. Bronkitis. Berasanya bagaimana sampai 18 tahun itu Pak? Kalau nyicil mobil kan udah lunas. Kalau tidur ya, selalu pakai kaos tangan. Ini pakai kaki, baju sampai keempat. Jadi nggak kuat dingin begitu ya? Ya justru itu. Terus pakai terobos lagi, belum pakai baju. Itu 18 tahun. Bila mana keluar malam naik motor tidak pakai ini, jadi malamnya. Nah, sekarang bahkan ya sekarang sering pakai apa? Kipas angin. Pakai kipas angin. Oh. Aneh. Itu 18 tahun bronkitis, tidak bisa kena dingin. Itu selain yang dirasakan apa? Selain nggak kuat dingin, ke badan bagaimana yang berasanya waktu itu? Wah, merasanya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur? Sekarang alhamdulillah udah ketemu sama pengobatan Pak Ustadz Hasbi, diobatin. Alhamdulillah melalui terapi dan zikir dan herbal, alhamdulillah total. Wallahi Rabbul Ka'bah. Sembuh total sampai sekarang? Yakin. Alhamdulillah. Yakin. Itu selama 18 tahun tadi sudah keliling berobat ke sana kemari. Waduh, jangan diceritakan itu namanya 18 tahun ya. Iya. Nah gitu. Tapi komplikasi itu total udah sembuh. Nah, Pak Ustadz boleh diceritakan kalau komplikasi itu apakah karena tadi mungkin karena kan kalau berobat ke satu tempat mungkin dari sini kan penanganannya beda, obatnya beda, pindah lagi obatnya beda. Itu penyebab komplikasi apa kemungkinan bisa dari salah diagnosa atau obat begitu atau bagaimana? Jadi gini, bukan kalau salah obat sih enggak. Karena memang beliau ini memang punya riwayat bronkitis. Nah, bronkitis ini bisa komplikasinya satu, kena vertigo, pusing, insomnia, sulit tidur, makan sulit, ya. Nah, terus badan itu selalu gerges itu kayak radang sendi semuanya kena. Terus beliau ini seakan-akan kayak kena saraf kejepit, sulit jalan, ya. Kaki ini semua kebas, pokoknya semuanya nggak karu-karuan. Dan juga beliau ini maaf, di paru-parunya itu ada yang namanya jamur. Itu jamur. Ini sudah di ronsen segala macam ya. Memang seperti itu. Nah, ini 18 tahun bertahan luar biasa, Mang Haji. Kalau ke Pak Ustadz Hasbi datang waktu itu berobat berapa kali? Sampai sekarang 4 kali. Tapi sampai sekarang juga kalau minum obat mah menjaga-jaga. Ya. Karena komplikasi. Bengap, batuk, segala macam. Ini sakit. Diborong semua ya? Walah. Terus di terapi, waduh enak banget. Langsung seketika, beberapa menit
beberapa menit langsung tehar. Pak Ustadz, ini kan beliau ini kan komplikasi. Tadi banyak sekali penyakitnya borongan begitu. Itu penanganannya bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, kalau penanganannya kita cariin namanya saraf-sarafnya ada di mana ya, dan sumbernya ada di mana. Ini kita bukan pijit. Ya, kita terapi sumber-sumbernya, saraf-sarafnya itu kita lenturkan kembali supaya peredaran darah jalan kembali, baru kita kasih herbal. Karena kenapa? Herbal kita ini kan insya Allah dahsyat ya. Ya kalau bukan menurut saya, tapi menurut mantan-mantan pasien saya, ya herbal saya ini bagus katanya gitu. Jadi yang ngomong itu bukan saya, Mang Haji juga langsung. Jadi memang kombinasi tadi dengan terapi dan juga obat begitu. Jadi itu saling menunjang dan akhirnya alhamdulillah ya dampaknya terasa sampai sekarang. Alhamdulillah. Bahkan tadi malam jadi tes. Tes apa? Di tes olahraga. Biasanya olahraga tenis meja kan senang. Bahkan malam. Pulang jam 12, kadang-kadang jam 1 malam. Karena apa kan udah total sembuh itunya. Oh, alhamdulillah. Jadi sekarang mah lebih ceria, lebih bugar ya? Iya, betul Neng. Biasanya 1 set nggak mampu lah. Sekarang mah tadi malam genep kali 6 kali set masih mau. Oh, luar biasa. Asli, nah itulah bersyukur. Berarti powerful, Wah, stamina yes, full ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itulah pengobatan Ustadz Hasbi. Alhamdulillah, luar biasa juga ini. Luar biasa. Bisa menambah semangat juga untuk mungkin saudara-saudara kita ada yang mengalami sakit serupa dengan Mang Haji. Mungkin ini bisa menjadi pilihan untuk segera datang berobat ke klinik Ustadz Hasbi. Biasa sudah kita barusan ya Pak Ustadz, alhamdulillah bersilaturahmi dengan salah seorang pasien juga. Untuk kasusnya seperti apa? Kalau di itu dengan Ibu Neneng, ya beliau itu sakit diabetes komplikasi. Diabetes komplikasi. Nah, ini berbicara juga mengenai beberapa penyakit diabetes. Itu kan ada penyakit yang disebabkan karena pola makan, pola hidup, gaya hidup sehari-hari. Ada juga penyakit yang memang riwayat genetik begitu. Nah, itu untuk membedakan kalau dari cara penanganannya sama saja atau bagaimana Pak? Sebenarnya penanganannya sama aja. Cuman yang bedanya gini. Kalau genetik itu penyembuhannya lebih agak lama biasanya. Tapi kalau memang cepat berarti itu adalah mukjizat dari Allah. Nah, kalau saya yang bukan genetik itu biasanya penyembuhannya lebih cepat daripada yang genetik tadi. Makanya kalau yang genetik ini saya sarankan kepada mantan pasien saya itu jaga pola makan. Karena kalau udah sembuh ya dijaga pola makan, insya Allah akan stabil itu penyakitnya dan juga akan normal. Tapi kalau seandainya yang bukan genetik itu lebih cepat ada perubahannya dan juga cepat ada untuk penyembuhannya. Apalagi si pasien saya ini kalau yang bukan genetik dia bisa mantang pola makan itu sangat cepat sekali penyembuhannya. Gitu. Iya, jadi kondisi daya tahan tubuh setiap pasien juga berbeda. Beda-beda. Karena gini, kalau diabetes itu komplikasinya kan kemana-mana. Termasuk biasanya nggak punya diabetes, nggak punya tensi, dia akan punya tensi. Nggak punya kolesterol, akan punya kolesterol. Biasanya nggak punya lambung, emah, ulu hati, dia akan punya. Dan juga kaki itu selalu baal. Ada yang namanya asam uratnya, vertigonya, insomnianya. Nah itu semuanya akhirnya akan kena. Karena kalau orang bilang itu penyakitnya itulah penyakit rajanya penyakit kan gitu. Rajanya penyakit ya, dari diabetes. Saat lagi kita akan tiba nih di rumah salah satu pasien Pak Ustadz. Jangan kemana-mana, masih di klinik pengobatan Ustadz Hasbi. Pemirsa, alhamdulillah sekarang kita sudah tiba saya dengan Pak Ustadz di wilayah Cibiru. Tepatnya di kediaman Ibu siapa Bu? Ibu Neneng Farida. Ibu Neneng Farida. Ibu usianya berapa? 52 tahun. Nah, Pak Ustadz, alhamdulillah ini kita silaturahmi untuk kesekian kalinya dengan mantan pasien Pak Ustadz Hasbi. Ibu boleh tahu riwayat penyakitnya apa, Ibu? Banyak tuh. Banyak lagi ya, dari komplikasi juga. Darah tinggi, diabetes ya, asam lambung, banyak bakoni, kolesterol, asam urat, borongan. Borongan.
borongan semua tadi, kolesterol, asam urat, kemudian juga tadi darah tinggi. Nah, ini juga sudah berapa lama Ibu terasa? Udah hampir 10 tahun. 10 tahun, dan itu juga sehari-hari itu penyakit yang Ibu rasakan seperti itu. Keluhannya bagaimana Bu tiap hari itu dengan seabrek penyakit itu? Itu kalau dari naiknya darah tinggi sama lambung, sama darah lemas. Lemas. Oh. Bisa apa-apa gitu. Iya. Bisa gitu, bisa tingginya tidur terus. Tidur terus. Tapi alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Ustadz. Kondisinya sekarang bagaimana? Alhamdulillah sekarang harinya pekerja biasa sudah Dia sehat. Jadi sudah tidak ada keluhan. Alhamdulillah. Pak Ustadz ini boleh sedikit penjelasannya, karena tadi juga ini penyakitnya borongan terus begitu. Tadi kan ada keterkaitan antara satu penyakit dengan penyakit lain, kayak darah tinggi, kemudian kontak ke lambung, tadi asam uratnya juga. Nah, itu seperti apa Pak Ustadz? Kenapa? Apakah memang satu penyakit itu berkesinambungan satu sama lain atau bagaimana? Sebenarnya gini, ada yang mengatakan raja penyakit itu adalah diabetes. Diabetes. Nah, ini sudah ke ratus orang mantan pasien saya seperti ini, ya, banyak sekali. Setiap hari tempat saya itu kedatangan pasien-pasien yang punya penyakit sama seperti Ibu Neneng. Ibu Neneng. Ya. Bahkan sampai nggak bisa jalan. Tapi kalau ibu ini alhamdulillah masih bisa jalan, cuman lemes, Lemes, gitu. iya. Jadi penyakitnya awal ini ibu ini sebenarnya diabetes. Diabetes. Ya, diabetes itu dikarenakan pankreasnya terganggu ataupun pankreasnya dibilang rusak, ya harus turun mesin Iya, ibaratkan jadi gitu. tidak berfungsi dengan Nah, baik ya. Jadi diabetes ini bisa komplikasi ke mata, bisa komplikasi ke tensi, ke kolesterol, iya. ke lambung, ke emah, ke pencernaan, jadi ke asam urat. Nah, diakibatkan aja adanya asam urat karena orang yang penyakit kayak gini biasanya minum air putih itu males. Nah, akhirnya kenapa? Kalau seandainya tensinya naik dan juga gulanya naik, dia akan timbul lemes. Dan juga alhamdulillah ibu ini datang ke tempat saya kalau nggak salah 8 kali. 8 8 kali. kali tuntas. Memang benar. Maaf, ini nyata. Yang dibeli herbal ibu ini banyak, sangat banyak, ya. Tensi, kolesterol, ulu hati, ya, lambung, diabetes, pankreas, urat. pencernaan, asam urat, insomnia, vertigo, itu ada kurang lebih 11-12. 11-12. Tapi dengan aturan Aturan minumnya. minum itu aman untuk organ tubuh karena setiap ini sama ini temponya sekian gitu. Jadi pokoknya aman. Herbal kita sangat aman dan juga herbal kita itu insya Allah halal thayyiban. Halal thayyiban. Dan tentunya ini untuk dosis setiap pasien juga berbeda ya Pak Ustadz? Beda-beda karena gini, kalau dosis itu sama, cuman beda cara-cara minumnya. Beda cara. Ya, karena ada jedahnya. Jedah minum berapa gitu. Makanya ibu ini alhamdulillah segar. Pokoknya segar sekali. Dulu ibu ini ya mau aktivitas biasanya mau jualan nasi uduk, naik nasi kuning, Lemas, itu ya? nggak bisa. Ya, kalau sekarang sudah dicek Ibu gula darahnya bagaimana? Sudah stabil? Tidur enak, makan, Makan alhamdulillah ya. bisa punya aktivitas kembali gerak bisa. Alhamdulillah, dan itu yang paling penting ya, modal utamanya sehat. Dengan sehat itu kita bisa menjalankan berbagai aktivitas dengan baik begitu. Kembali semangat cari cuan ya Bu ya. Luar biasa. Pak Ustadz, dan ini alhamdulillah ya dari sekian banyak pasien ini, dan rata-rata nih pemirsa untuk penyakitnya itu tidak 1-2 tetapi komplikasi dengan penyakit lainnya. Tapi alhamdulillah berkat klinik pengobatan Ustadz Hasbi bisa sembuh ya Bu ya. Alhamdulillah, kesaksiannya Ibu Neneng ini kembali semangat. Ini wanita hebat, luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah, jadi bisa kembali beraktivitas, membantu perekonomian keluarga juga. Dan kadarullohnya untuk Anda seluruh pemirsa nih yang saat ini sedang menonton, ini juga bagian petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung mendengarkan kesaksian dari Ibu Neneng, bagaimana tadi pemaparan dari Ustadz Hasbi seperti apa untuk mengobati. Alhamdulillah, mungkin saat ini ada yang sedang merasakan keluhan yang sama dengan Ibu Neneng. Jangan putus asa, jangan putus harapan, ada klinik pengobatan Ustadz Hasbi.
Ya, pemirsa, berbagai riwayat penyakit sudah berhasil disembuhkan di pengobatan Ustadz Hasbi. Saat ini saya sudah berada di kediaman Ibu Rosanat. Alhamdulillah, Ibu Rosana ini merupakan salah satu pasien dari klinik pengobatan Ustadz Hasbi. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita bisa bersilaturahmi langsung ya menemui Ibu Rosana. Ibu boleh disampaikan, diceritakan dulu Ibu keluhan riwayat penyakitnya seperti apa? Saya urat kejepit, sakit, kalau mengangkat-angkat sakit, dan saya segala macam penyakit yang di pinggang nih sakit. Sekarang alhamdulillah berkat pengobatan dari Pak Ustadz Hasbi ini saya sembuh. Alhamdulillah. Ibu boleh tahu itu sejak kapan ibu ada keluhan untuk tadi saraf di pinggang sakit begitu? Saya lama sakitnya pas saya nonton TV di TV itu, saya langsung mendatangi rumahnya Bapak Ustadz Hasbi. Langsung saya kesini, saya kesini tahun 2015. Sekarang sembuh total. Sembuh total. Kesini. 2 kali datang ke sini dan alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak terasa. Tidak terasa. Tidak terasa. Pak Ustadz nih boleh nih penyampaiannya seperti apa Ibu ini, dan sudah sakitnya sudah lama begitu, tadi kalau mau bergerak juga sakit ya Bu ya di pinggang. Alhamdulillah cuma 2 kali katanya nih. Seperti apa nih Pak Ustadz? Qadarullah yang menyembuhkan kan Allah kan gitu. Jadi apapun yang dibilang sama Ibu ini nyata. Jadi sampai detik ini pun alhamdulillah sembuh total. Bahkan saya sering WA, gimana Bu kabarnya? Tapi alhamdulillah. Nah, Ibu ini sekarang usianya sudah 64. Dulu waktu tahun berapa ke sini lupanya Ibu ya? Tahun 2015 sampai sekarang berapa? Nah, itu karena kehebatan Allah. Dan juga ini dulu saraf kejepit itu komplikasi kemana-mana. Sarafnya kena, penyumbatan pembuluh darah. Ya kan, menjadi namanya pengapuran. Karena saraf kejepit ini kan intinya lancar sini, tapi ke sini nggak lancar, ibarat tersumbat. Otomatis kan kering sini, akan menjadi nama pengapuran. Akhirnya kena radang sendi, sulit tidur, was-was. Nah, tapi nyata dengan kedatangan Ibu ini tempat saya tahun 2015 itu nyata bahwa pengobatan ini tidak ada rekayasa, dan kita kunjungan setiap ke mantan-mantan pasien, semua itu nyata. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak terasa lagi Bu, sudah sembuh total. Sembuh total, luar biasa. Alhamdulillahnya dari Qadarullah pengobatan Pak Ustadz, Ibu juga alhamdulillah hanya 2 kali ya, hanya 2 kali. Nah itu tadi Pak Ustadz, selain tadi untuk 2 kali terapi datang ke sini, apakah ada obat-obatan atau yang diberikan seperti apa? Justru Ibu ini kan herbalnya itu lebih daripada 2 dan 3. Karena gini, saraf kejepit itu 1, ya kan, pengapuran herbalnya sendiri, ya kan, radang sendi obatnya sendiri, ya kan, pembuluh darah radang sendiri, obatnya sendiri. Nah, vertigo sendiri, insomnia sendiri. Jadi Ibu ini alhamdulillah bersedia untuk membeli herbalnya tadi. Tapi dengan gigihnya beliau, dengan keyakinan beliau, alhamdulillah sembuh sampai sekarang. 2 kali datang. Saya juga biasanya kalau saraf kejepit itu mungkin bisa berkali-kali datangnya. Karena nih lumbannya kan ada kedalamannya bisa sampai 3, 4, sampai 9. Tapi Ibu ini memang benar kedalamannya sudah luar biasa. Luar biasa. Jadi untuk sejauh ini pengalaman Pak Ustadz ini dari 35 tahun luar biasa. Ini kondisi pasien ini penyakitnya kan berat-berat nih Pak Ustadz, betul. Tapi nyata, nyata sampai detik ini sehat. Karena beliau ini kan barangkali ya menjaga pola makan, pola hidup kan begitu. Apalagi Ibu ini ya, maaf ya, Ibu ini kan dagang itu. Nah, dia membutuhkan namanya tenaga, harus berdiri, harus jongkok. Tapi sampai detik ini pun tidak kumat itu. Iya, alhamdulillah. Jadi kuncinya ikhlas, kemudian juga yakin, percaya bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Semuanya juga bisa sembuh. Kita juga masih akan bersilaturahmi, berkunjung kepada pasien-pasien yang sudah berhasil sembuh total berkat klinik pengobatan Ustadz Hasbi. Alhamdulillah
Juga terima kasih Ibu Rosana, kita pamit, kita juga akan bersilaturahmi lagi dengan pasien-pasien selanjutnya. Alhamdulillah kita sudah selesai barusan bersilaturahmi juga dengan salah satu mantan pasien dari Pak Ustadz Hasbi. Kita juga masih akan mengunjungi karena luar biasa nih pemirsa, pasiennya sangat banyak, beragam dengan berbagai macam jenis penyakit, mulai dari penyakit ringan, penyakit berat sampai dengan penyakit kronis. Tadi juga yang datang ke klinik banyak sekali ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dari mulai yang tumor tadi, kemudian jantung, ada yang sampai pecah pembuluh darah yang sudah koma. Alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala bisa sembuh total. Dan alhamdulillah kita sekarang akan menuju ke salah satu pasien. Kalau boleh tahu untuk riwayat riwayatnya penyakitnya ini adalah lambung. Jadi lambung kronis itu sebenarnya sudah tungkak lambungnya itu kena. Umurnya sangat muda, baru umur 32 tahun. Ya, umur 32 tahun ini beliau ini selalu merasakan sesak, sulit makan, jadi kena insomnia, kena vertigo, pokoknya macam-macam. Itu baru satu penyakit aja bisa komplikasi kemana-mana, apalagi penyakit lebih berat. Awalnya dari lambung itu ya? Itu sakit lambung, akhirnya tungkak lambungnya luka, itu rasanya lebih berat untuk dia. Ya akhirnya kenapa? Ada was-wasnya, bermacam-macam. Akhirnya kenapa? Dia itu selalu sesak, selalu lemas, ya makan pun sulit, apalagi makan pedas, makan asam pun nggak boleh. Gitu. Jadi intinya insya Allah semua segala macam penyakit itu insya Allah ada obatnya. Likulidain dawaun, segala macam penyakit insya Allah ada obatnya. Sesaat lagi pemirsa kita akan tiba di salah satu pasien Ustadz Hasbi. Ya pemirsa, memang kalau penyakit datang itu tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang usia. Salah satunya ini meskipun masih muda, siapa namanya? Abdul Hamid. Abdul Hamid, ini beliau masih muda tapi sudah menderita penyakit asam lambung. Nah ini kenapa Hamid? Asam lambungnya sudah berapa lama? 1 tahun. 1 tahun? Iya. Terasanya gimana itu asamnya? Ininya perih, panas, perih. Dan napas sesak. Ya lebih sakit dari sakit hati, putus cinta ya. Nah ini Hamid, asam lambung sudah 1 tahun, sakit, perih, dan itu terasanya setiap hari atau bagaimana? Hampir setiap hari. Tiap hari terasa. Jadi tidak ada makanan yang masuk atau bagaimana kalau untuk makan? Ada sih kalau makanan, tapi nggak banyak gitu. Nggak banyak, susah untuk makan ya. Terus alhamdulillah berobat ke Pak Ustadz Hasbi. Ya, alhamdulillah sekarang makan enak, tidur nyenyak gitu. Nggak sakit lagi, nggak perih lagi. Enggak. Sudah sehat, sudah ceria, alhamdulillah. Nah ini berapa kali ke Pak Ustadz? 2 kali. 2 kali. Ya. 2 kali terapi tapi sudah alhamdulillah. Jadi sakit asam lambung yang sudah lama, hampir setahun, tapi dengan 2 kali terapi alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Total sembuh. Pak Ustadz, ini sebetulnya pangkalnya asam lambung nih kenapa? Padahal ini masih muda begitu. Jadi intinya gini, sebenarnya asam lambung ini kan nggak pandang bulu yang tadi kan. Nah, asam lambung ini biasanya ini orang yang suka telat makan, terutama telat makan, orang yang senang begadang. Ini beliau ini kan senang begadang dan juga rokoknya kencang. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak berobat tempat saya tetap masih ngerokok katanya, tapi biasanya 1 hari 2-3 bungkus, paling sekarang setengah bungkus nggak habis, itu 1 hari. Dan juga biasanya makan itu sulit, tapi sekarang tetangga-tetangganya kan ngomong juga, sekarang makan itu dia bola-balik makan enak katanya, jadi bisa makan banyak, tidur juga enak. Jadi intinya komplikasinya 1, sulit tidur, 2, pusing, stres, was-was, takut mati, di sini panas. Karena kenapa? Larinya ke ulu hati. Ulu hati ini larinya nanti ke jantung. Nah, ini diakibatkan dari mah kronis. Jadi asam lambungnya kena. Asam lambung naik karena kenapa? Di tungkak lambungnya itu luka. Tungkak lambung luka akhirnya kenapa? Terasa di perut ini penuh. Jadi mau makan juga sulit, ya. Mau dikasih makan rasanya udah penuh, tapi rasanya panas, perih. Gitu. Jadi karena pencernaannya itu kurang bagus. Alhamdulillah ya, dan masih akan kita bertemu dengan pasien selanjutnya dengan Pak Ustadz Hasbi, karena di klinik beliau juga ini penuh, mengantri, sudah banyak yang datang mau diperiksa. Sekalian kita mengintip bagaimana proses terapi dari Ustadz Hasbi secara langsung. Yuk, masih sama-sama di klinik pengobatan Ustadz Hasbi.
Ya, pemirsa masih di ruang klinik pengobatan Ustadz Hasbi. Ini Pak Ustadz langsung sedang terapi ya. Ibu boleh tahu Ibu dengan siapa ibunya? Ibu Sukaisi Ibu Sukaisi. Ibu Sukaisi usianya berapa? 79. 79 tahun. Nah, Pak Ustadz, ini untuk Ibu Sukaisi ini keluhannya seperti apa Pak Ustadz? Ini karena langsung mendapat terapi begitu? Ya, ini penyakitnya setelah saya diagnosa, ini penyakitnya kanker payudara. Dan juga ini sudah dikemo 8 kali. Sudah dikemo 8 kali dan juga rambutnya ini habis gundul. Jadi kanker payudara itu ada di sebelah kiri. Sudah diangkat. Nah, berhubung ini ada namanya diabetesnya, ya, kita akan terapi, ya, menggunakan metode totok dan juga saraf-sarafnya kita betulkan. Di sini penyakitnya pankreasnya ini akan kita kembalikan seperti semula. Mudah-mudahan dengan ridha Allah, mudah-mudahan cepat ada penyembuhannya. Dan juga penyakitnya ibu ini umurnya sudah begitu lanjut ya, sudah sepuh, cuman semangat hidupnya luar biasa. Luar biasa karena usianya sudah mau mendekati 80 tahun. Dan seperti yang dilihat pemirsa ya, Ibu Sukaisi ini beliau menderita kanker payudara, sudah kemo 8 kali dan untuk payudara sebelah kiri ini sudah diangkat. Dan Pak Ustadz, ini kalau untuk metode terapi ini kan harus dilakukan dengan yang orang ahlinya begitu ya. Betul. Kalau nggak ahlinya nanti salah saraf-sarafnya akhirnya bukan sembuh malah lebih komplikasi lagi. Dan juga ibu ini komplikasinya kemana-mana, sulit tidur, ya kan? Sulit tidur, udah kena insomnia. Jadi penyakitnya ibu ini sebenarnya ibu ini rombongan. Jadi komplikasi. Tapi dengan izin Allah, mudah-mudahan cepat ada penyembuhan dengan yang bagus. Gitu Iya. aja. Pak Ustadz, ini untuk kategori penyakit yang berat, apalagi sudah kemo, apalagi ini untuk penanganan usia sudah lanjut. Nah, ini butuh berapa kali nih perkiraan Pak Ustadz? Ya, ini yang penting setiap 6 hari sekali datang, insya Allah nanti tidurnya akan nyenyak. Insya Allah. Yang penting intinya kita selalu terapi, kita betulkan saraf-sarafnya supaya lebih lentur lagi, ya, peredaran darah nanti lancar kembali. Insya Allah nanti ini bisa tidurnya normal kembali. Insya Allah mudah-mudahan ya. Nah, ini intinya ya, kita ini mendoakan beliau. Jadi sembuh itu semua di tangan Allah. Ya, di sini kan syariat hakikat karena Allah. Alhamdulillah, semangatnya ya. Jadi kita juga bisa melihat nih perjuangan Ibu Sukaisi meskipun usianya sudah hampir 80 tahun, semangat untuk tadi beribadah masih ingin ya Bu ya? Mau ke masjid dulu, Bu. Alhamdulillah, berkat pengobatan Ustadz Hasbi, alhamdulillah ya sekarang sudah membaik. Nanti dari sini insya Allah bisa ke masjid lagi ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dah, alhamdulillah. Ya pemirsa, alhamdulillah salah satu pasien yang sudah berhasil sembuh total, alhamdulillah berkunjung bersilaturahmi ke klinik pengobatan Ustadz Hasbi. Sudah ada bersama dengan kita Ibu Santika. Nah, Ibu Santika nih boleh bercerita, Ibu dulu riwayat keluhan penyakitnya apa Bu? Kalau pertamanya kalau kata dokter sih jantung ya, penebalan dinding jantung. Cuman apa sih pas udah gitu udah lama-lama nggak sembuh. Maksudnya bukan nggak sembuh ya, belum sembuh gitu kan. Kemudian bapak saya ngajak ke Ustadz Hasbi, perkenalkan ke Ustadz Hasbi, dan alhamdulillah saya dibawa ke sini 1 kali pertemuan. Alhamdulillah besok kedua kalinya mau nebus obat ya Pak Ustadz ya. Menebus obat, kata Pak Ustadz alhamdulillah udah bagus katanya livernya. Nah, itu waktu pengamatan awal ketika Ibu Santika datang ke sini seperti apa Pak Ustadz? Sebenarnya gini ya, setiap diagnosa itu kan ada berbeda-beda setiap manusia. Nah, diagnosa saya ini memang penyakitnya ibu itu awalnya datang itu komplikasi berat.
sangat berat komplikasi ya. Kalau saya dibilang dinding jantung, betul, memang jantung ada, semua ada. Tapi yang paling terparah itu ada di pembengkakan hati atau liver. Nah, pembengkakan liver ini hati ini adalah dia komplikasinya itu insomnia, sulit tidur, menjadi vertigo, jadi ada emahnya, ada lambungnya, ya, ada pencernaannya kurang bagus, BAB-nya sulit, radang sendinya kena, semua sakit badan itu terasa tidak nyaman. Ini saya diagnosa seperti itu. Nah, setelah itu ya, beliau ini udah saya obati, saya kasih air doa, saya beli herbal, ya. Setelah itu saya doakan, saya zikir, insya Allah, ya. Ternyata ibu ini sekali datang, memang banyak yang ditebus herbalnya, sangat banyak, sangat banyak. Nah, tapi karena Ibu Santika ini yakin, ya, dengan pengobatan di sini, alhamdulillah. Kedatang kedua kali, ini nggak terapi, dia beli herbal. Setelah beli herbal, saya cek lagi, ternyata jantungnya itu bagus. Sekarang napasnya tidak ada yang namanya ngos-ngosan, nggak ada. Jalan biasanya jujur, dari depan kemari itu biasanya sudah rasa capek sekali. Nah, tapi saya cek juga kembali, livernya itu sudah tidak bengkak, sudah mulai mengecil dan juga awal datang itu pucet. Kayak hidup segar dan mati tak mau, tapi nyata. Tapi setelah datang dari tempat saya ini, beliau ini jujur, tidurnya sudah enak, makan sudah enak. Tadinya makan itu nggak bisa, nggak enak sama sekali. Pak Ustadz, ini kalau jantung kan itu kan ada beberapa riwayat genetik begitu. Itu seperti apa nih kalau dilihat Sebenarnya kasus ini? saya diagnosa kan bermacam-macam penyakitnya. Ada tensinya juga, ya, ada kolesterolnya, ada triglisid. Triglisid adalah namanya lemak darah. Nah, lemak darah ini yang bikin tersumbat pembuluh darah yang arah ke jantung. Tapi setelah minum herbal punya kita, penembalannya jantung itu sudah bagus. Intinya sudah nggak arah ke sana kembali. Makanya ini ibu ini sembuh total, tapi harus perawatan dulu karena sakitnya ini sangat komplikasi, sangat banyak. Tapi jujur ini sangat bagus, yang namanya diabetesnya bagus, pankreasnya bagus. Jadi intinya yang nggak saya sebut itu semuanya bagus. Semuanya bagus. Jadi memang kombinasi tadi meskipun ada herbal banyak juga, tapi alhamdulillah sampai sekarang juga masih ada herbal yang dikonsumsi, Bu. Cuman dari Pak Ustadz Hasbi Dari Pak Ustadz Hasbi aja. Luar biasa, ini saking yakinnya dan alhamdulillah kondisi terbukti ya saat ini. Jangan kemana-mana, masih bersama Klinik Pengobatan Ustadz Hasbi. Dan bersama kita juga sekarang sudah ada pasien yang alhamdulillah mantan pasien sudah sembuh total, berhasil dari Klinik Pengobatan Ustadz Hasbi begitu ya. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Entin. Ibu Entin. Ibu usianya berapa? Mohon maaf. 62 sekarang. 62, tapi masih seger ya Ibu, 62, luar biasa. Amin. Ibu boleh tahu, Ibu menjadi pasien dulu datang ke sini usia berapa, Bu? Kapan? Usia 54. 54, berarti sekarang sudah 6 tahun yang lalu ya? Boleh tahu Ibu riwayat penyakitnya apa, Bu Entin? Penyakitnya diponis sama dokter itu tumor ganas di hati. Udah stadium akhir katanya. Stadium akhir, iya. Tumor ganas. Itu yang terasa ketika itu apa, Bu, ke kondisi badan Ibu yang dirasakan? Sakit kayak seperti diremas-remas gitu di dalam perut. Menggigil, iya. Terus dibawa ke rumah sakit sama ini adik. Oh, ini adiknya. Iya. Teteh yang mendampingi Ibu berobat. Nah, kalau untuk riwayat pengobatannya Ibu ini Bu Entin sudah kemana aja, Teh? Dengan obat-obat herbal, medis, segala macam, bahkan ke yang orang pintar juga itu sering banget gitu. Bahkan berapa bulan lama sekali itu pengobatan. Dan sampai merasa sedikit frustasi gitu ya, bukannya kita putus asa, tapi sedikit gimana gitu ya, pengobatan yang tak kunjung sembuh gitu. Iya, Pak Ustadz, ini frustasi, sudah berobat kemana-mana. Kategori penyakitnya ini tadi tumor ganas hati, itu udah tumor ganas lagi itu. Pak Ustadz, ini bagaimana nih? Karena kan Ibu Entin ini tadi sudah divonis dokter stadium lanjut, sudah frustasi juga, ini yang mengantar berobat kemana-mana tapi belum menemukan titik kesembuhan. Waktu awal datang ke sini nih, kondisi Bu Entin saat itu bagaimana, Pak Ustadz? Pertama datang ke sini itu dibopong, digotong.
digotong, ya tahu nggak tahu ya saya, tapi sadar nggak sadar. Karena menurut cerita adiknya ini, ya dia cerita ke saya, ini sudah divonis hidupnya hanya 30%. Karena ya, karena tumor ganas di hati ada benjolan. Ada benjolan. Nah, ini sesuai berbicara adiknya tadi. Nah, setelah saya tanganin, ya kan, dan juga sampai detik ini masih tetap sehat, alhamdulillah. Beliau ini penyakitnya memang sudah sangat kronis, komplikasi kemana-mana. Udah makan nggak bisa, segala sulit, pokoknya sulit. Makanya divonis sampai 30% kehidupannya. Iya, waktu itu berapa kali terapi Ibu ke sini? Sampai 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan bolak-balik itu metode terapi dan juga herbal yang diberikan. Nah itu pertama Bu ketika berobat ke sini awal-awal kan tadi sempat tidak sadar ya karena Teteh yang mendampingi begitu. Itu setelah berobat ke sini mulai dirasakan ada perbedaan seperti apa Bu? Alhamdulillah setelah pulang dari sini dikasih makan sama adik saya, mula-mulanya nggak mau, takut keluar lagi. Oh karena biasanya gitu tidak masuk makanan. Setelah itu saya coba-coba makan, alhamdulillah nggak keluar lagi gitu. Terus bisa lanjut makan gitu walaupun sedikit. Iya, alhamdulillah. Nah itu mungkin juga efek dari obat juga berfungsi dengan baik ya Pak Ustadz ketika sudah mulai pencernaan tadi sudah mulai kembali normal Ya, begitu. karena itu kan izin Allah. Ya semua itu kan izin Allah, kada Allah. Nah bisa seperti ini bukan dari herbal aja. Kita kan minta kesembuhan dari Allah melalui herbal dan insya Allah terapi sama kita berikan yang namanya amalan zikir. Nah dengan amalan zikir ini insya Allah ditekunkan ya, diamalkan, alhamdulillah sembuh dengan kadarullah. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan nih untuk pemirsa dan Ibu juga sudah kategori tadi Teteh ya yang mendampingi tadi sudah divonis untuk angka harapan hidup tidak lama, tadi juga sudah frustasi, harus bagaimana berobat kemana itu hadir alhamdulillah ya klinik pengobatan Ustadz Hasbi menjadi penyelamat dan juga ya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau disampaikan Teteh? Ya untuk teman-teman atau mungkin saudara-saudara di luar sana ya, untuk yang mendapati sakit yang sedemikian parah ataupun yang masih juga di awal itu lebih bagus untuk pengobatan ya, mulai awal itu lebih bagus. Yang udah parah juga mungkin bisa datang langsung ke pengobatan Ustadz Hasbi ya di sini. Saya yang udah menjadi saksinya ya, saya juga saksi sehat. Alhamdulillah qadarullah ya itu semua udah terjadi di sini. Saya juga sarankan atau menganjurkan ya untuk datang dengan ikhlas juga dengan ya itu takdir itu karena Allah, semua penyembuhan karena Allah, tapi kita akan tawakal ya, ikhtiar gitu. Ya berarti itu kemana saja yang saya sarankan, insya Allah datang ke sini aja lah, insya Allah. Mungkin ya mudah-mudahan Allah bisa melanjutkan kesembuhannya. Allah yang menyembuhkan. Iya, alhamdulillah ya Pak Ustadz ini Ibu Entin salah satu saksi hidup karena beliau yang mengalami tadi ya sampai dengan sekarang alhamdulillah sembuh total. Nih Pak Ustadz, ini luar biasa nih dari tadi sudah banyak kita ngobrol-ngobrol begitu. Ini banyak sekali kalau mungkin yang pemirsa di sana banyak mantan pacarnya, ini banyak mantan pasiennya. Mantan pasien ini yang keberapa nih Pak Ustadz? Banyak. Ya. Ya kalau seandainya suruh datang atau kita kunjungi ya sebanyak sekali. Banyak. Ini Teteh siapa? Teh Ati, Teh Ati. Teteh usianya berapa? 38 tahun. 38 tahun. Jadi memang usianya masih muda ya Pak Ustadz. Teteh boleh tahu riwayat penyakitnya apa nih? Riwayat penyakit sudah komplikasi, ada lambung, radang sendi, pengapuran, sama sinusitis. Sinusitis. Usia masih muda Teteh, tapi kenapa penyakitnya borongan-borongan semua? Itu yang dirasakan bagaimana yang paling ketika Teteh awal datang ke sini? Ini tahu informasi nih klinik pengobatan Pak Ustadz dari mana? Dari mama kan berobat di sini gitu. Jadi sekalian berobat. Yang terasa ada suster, terus sakit di tangan, si tulangnya sampai nonjol. Sekarang tinggal sedikit lagi. Oh, itu pengaruh apa Pak Ustadz? Kenapa tulangnya? Pengapuran. Pengapurannya tinggi dia. Makanya masih muda pun jangan salah. Kok bisa pengapuran? Namanya penyakit itu nggak pilih kasih. Ada yang umur 25 tahun pun ada yang pengapuran. Ya, itu kalau awal mula pengapuran itu biasanya disebabkan karena apa Pak Ustadz? Ya mungkin pengapuran itu kan aslinya ya
tadinya ini barangkali suka olahraga, suka segala macam, barangkali ngangkat berat bisa juga, ya kan. Bukan saraf kejepit aja, pengapuran bermacam-macam ya. Nanti jadi intinya kalau pengapuran ini harus pola makan dijaga. Coba aja kalau nggak percaya, kalau nggak jaga pola makan itu akan terasa. Jadi lebih daripada sendi sakit, jadi sakit. Jadi bisa nongol itu tulangnya nongol. Pertama ke sini tulangnya nongol besar sekali, tapi sekarang mulai rata. Sudah rata. Kalau sekarang Teteh berapa kali terapi datang ke sini Teh? Kesini itu udah 3 kali. Sudah 3 kali dan alhamdulillah sudah bisa digerak. sudah tidak ada sesek lagi. Udah nggak ada. Alhamdulillah. Nah itu Pak Ustadz, kalau cara pengobatannya kan ini dari tadi juga banyak nih komplikasi. Itu kita bingung juga nih pemirsa, yang diobatinya yang mana dulu Pak Ustadz kalau begitu? Semua kita obatin. Nah sampai tuntas. Jadi di sini seandainya komplikasinya penyakitnya ada 10, herbalnya pun ada 10. Nah, cara minum itu ada temponya, berapa menit. Jadi sangat aman. Dan juga kita anjurkan minumnya itu pakai air putih yang hangat. Karena kenapa? Air putih hangat itu supaya badan ini menjadi sehat kembali dengan minum herbal tadi. Membantu ya, membantu dengan air putih hangat. Ya, pemirsa, barusan sudah kita saksikan bersama seperti apa metode pengobatan dari Ustadz Hasbi. Berbagai macam penyakit bisa disembuhkan di klinik pengobatan Ustadz Hasbi, mulai dari saraf kejepit, hipertensi, jantung, ginjal, stroke, liver, diabetes, asma, lambung, dan lain-lain. Untuk pengobatan klinik Ustadz Hasbi ini buka setiap hari dan hari libur pun tetap buka. Tetap jaga kesehatan untuk Anda semua. Pengobatan alternatif bisa menjadi salah satu solusi untuk upaya menyembuhkan kesehatan Anda. Selain biaya yang relatif lebih murah, ekonomis, dan juga mudah ditemukan. Tetap jaga kesehatan. Saya Bibit Nurvina undur pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.